Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 3 Januari tahun 2022 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Subkoordinator Non-Akademik Fakultas Kedokteran. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan sivitas akademika UNS yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan Naskah Pancasila oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi Fakultas Kedokteran. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Kepala Program Studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Kepala Program Studi S1 Psikologi Fakultas Kedokteran. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan Dekan Fakultas Kedokteran, Profesor Dr. Reviono, spesialis paru konsultan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Rektor Universitas 11 Maret dan Wakil Rektor beserta jajarannya, Wakil dan Sekretaris Majelis Wali Amanat, Ketua Senat dan Sekretaris Senat Akademik, Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor beserta anggota, para dekan dan wakil dekan, para kaprodi, para dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 11 Maret. Bapak Ibu hadirin peserta apel pagi. Pada hari ini adalah apel pagi pegawai UNS yang pertama pada tahun 2022. Baru saja kita melewati tahun 2021, tahun yang penuh dengan berbagai kenangan, yang penuh dengan suka dan duka, terutama akibat dampak dari pandemi COVID-19. Selanjutnya kita akan segera menyambut tahun 2022 yang pastinya penuh dengan harapan dan tantangan. Setelah berakhirnya tahun 2021, kita dapat merefleksikan diri kita. Apa saja yang sudah kita lakukan, apakah sudah kita anggap berhasil, ataukah masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki tahun ini. Kalau kita memandang banyaknya penghargaan yang didapat para mahasiswa, dosen, program studi, ataupun rankingan yang diberikan kepada universitas, tentulah hal ini merupakan kemajuan dan pencapaian yang cukup berarti yang sudah diraih UNS, universitas yang kita cintai ini. Tetapi di sisi lain, kita juga harus berkaca pada tugas kita bersama, yaitu menyiapkan generasi muda yang telah mempercayakan UNS sebagai tempatnya belajar untuk mempersiapkan masa depannya, baik untuk bekerja, studi lanjut, atau aktivitas lain yang telah dicita-citakan. Bapak Rektor beserta segenap peserta apel pagi yang kami hormati, orang tua akan menitipkan anaknya ke perguruan tinggi untuk belajar, pada umumnya mempunyai harapan cepat lulus dan cepat bekerja. Oleh karena itu, program studi yang mempunyai karakter cepat lulus dan cepat bekerja akan menjadi program studi yang favorit, paling dicari. Kita sebenarnya telah sangat memperhatikan masalah ini, yaitu pada indikator kinerja utama ke-1, merupakan IKU paling atas, paling awal dinilai kementerian dan masyarakat. Dan sebenarnya kita bersama-sama telah berusaha agar IKU pertama ini mencapai target yang telah ditetapkan. Bapak Rektor beserta segenap peserta apel pagi yang kami hormati, dunia pendidikan dan dunia usaha merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Sebab dari dunia pendidikan akan menghasilkan bibit-bibit unggul yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan ataupun instansi pada dunia kerja saat ini. Perusahaan kelas dunia dalam perekrutan tenaga kerja lebih menitikberatkan berdasarkan talenta, bukan lagi memprioritaskan background pendidikan. Dalam suatu paparannya dari salah satu perusahaan internasional yang pernah diundang UNS, menyampaikan seorang mahasiswa untuk sukses mendapatkan pekerjaannya adalah berpegang pada 10% formal learning, 20% learning from others, dan 70% learning by doing. Dari data-data tersebut menyatakan 70% akan lebih ditentukan oleh talenta para mahasiswa. Kita sebagai pendidik harus mampu mengidentifikasi talenta para mahasiswa
untuk diarahkan kepada aktivitas yang sesuai dengan bakatnya. Pada dasarnya, semua mahasiswa punya talenta. Tidak ada mahasiswa yang tidak punya talenta, apalagi mahasiswa UNS. Bapak Rektor beserta segenap peserta apel pagi yang kami hormati. Selain itu, kita sebagai pendidik harus aktif menyediakan metode pembelajaran yang tepat kepada mereka. Salah satunya adalah dengan konsep student-centered learning, di mana konsep ini, mahasiswa lebih banyak diberikan tanggung jawab untuk mencari materi pembelajaran, dan dosen sebagai pembimbingnya akan mengolah materi yang didapat mahasiswa tersebut. Fungsi dosen adalah memfilter informasi yang didapat mahasiswa. Salah satunya, jangan bertentangan dengan wawasan kebangsaan kita, karena UNS adalah kampus benteng Pancasila. Cara lain adalah dengan case-based learning, atau juga ada case method, yaitu metode menggunakan kasus-kasus dari dunia nyata. Mahasiswa diletakkan sebagai subjek, sebagai pengambil keputusan. Dengan metode ini mengajarkan mahasiswa tidak hanya mengerti materi yang diajarkan, tetapi juga berpikir dan berkreasi, sehingga akan mendekatkan atmosfer pada dunia nyata, dunia praktek, dunia kerja, atau juga dunia riset. Saya yakin segenap sivitas akademika UNS yang hadir di sini telah memahami, bahkan jauh hari telah memikirkan, merancang, ataupun bahkan telah menerapkan konsep ini. Hal tersebut sebenarnya juga terjadi pada perguruan tinggi lain. Mereka juga menyiapkan anak didiknya dengan berbagai strategi dan metode untuk siap menyambut dan mengisi masa depan anak didiknya tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ini, kita segenap sivitas akademika UNS harus lebih kreatif, lebih inovatif, agar dalam menyiapkan anak didik kita lebih baik lagi untuk dapat bersaing, mengisi, dan memenangkan masa depannya dengan gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Subkoordinator Akademik Fakultas Kedokteran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji untukmu Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon, kami berdoa kehadiratmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti apel pagi pegawai Universitas 11 Maret. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmat. Ya Rabb, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, dalam kegiatan apel pagi pegawai Universitas 11 Maret ini, bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang buruk. Semaikan hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam membangun negeri yang kami cintai ini, khususnya di bidang pendidikan, agar lebih maju dan dapat mengejar ketinggalan bangsa kami, lepas dari segala keterpurukan, dan jadikanlah negeri kami negeri yang makmur dan sejahtera berdasarkan keimanan, ketakwaan, dalam curahan maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, betapa banyak tantangan dalam dunia pendidikan kami saat ini. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami, berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami, satukan pandangan kami,
bangkitkanlah semangat membangun dunia pendidikan kami, agar kami mampu membangun karakter bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan secara komprehensif dan berbudi pekerti luhur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu amanah dalam menjalani kehidupan ini, lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta ikhlas dalam mengabdi kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, alangkah banyak karunia nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Namun, terkadang kami suka mengingkari karunia nikmat-Mu itu. Untuk itu ya Allah, ampunilah segala kekhilapan kami, jauhkanlah kami dari segala murka-Mu, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersujud dan bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Jika Engkau tidak sudi mengampuni, kepada siapa kami harus memohon ampun? Oleh karena itu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dan tetapkanlah hati kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. UNS-ku, jasamu akan ku ingat selalu, kan ku baktikan bekal ilmu darimu. Kami bercinta kan selalu sing-singan dengan baju dan maju, bangun Indonesiaku, mengesti luhur bangun negeri, baktikan diriku untuk berdiri, doa sing-singkan dengan baju dan maju, bangun Indonesia.
pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 3 Januari tahun 2022 telah selesai. Peserta apel disilakan melanjutkan aktivitas kerja masing-masing. Selamat pagi